Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ningtyas dengan NIM 333240138. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persoalan tugas mingguan sesi 1 dari modul 5, yaitu analisis Markov dan juga game teori dari tutorial printed optional 2. Jadi di sini untuk soal yang pertama, di Kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu ada OVO dan juga Dana. Jadi pada tahun awal pengamatan ada 55% menggunakan OVO dan juga 45% itu menggunakan Dana, di mana data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna yang wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi penggunaan masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov. Kita tentukan proporsi study type dan interpretasinya. Jadi yang pertama kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan RStudio. Nah, di sini terdapat sintaks yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita akan mendefinisikan faktor awal atau kondisi awal dari si penggunanya, di mana di dalam soal di step 0 ini dia itu diberitahu bahwa pengguna OVO itu ada 55% dan pengguna Dana itu ada 45%. Lalu di sini terdapat definisi dari si matriks perpindahannya, transisinya, di mana si 82% ini dia mewakili dari si pengguna OVO itu dia tetap di OVO, dan 18% ini dari OVO dia berpindah ke Dana. Kalau yang 24% ini itu pengguna Dana yang pindah ke OVO, dan 76% ini dari Dana yang tetap di Dana. Lalu di sini kita akan menghitung distribusi penggunaan selama 3 tahun ke depan yang menggunakan rumus step 1, step 2, dan step 3 karena kita mau mencari selama 3 tahun ke depan. Nah, lalu di sini kita akan menampilkan hasil proporsi penggunaan pengguna setiap tahunnya, di mana di sini terdapat hasil yang sudah di running dari sintaksnya tersebut, di mana di sini terdapat di tahun 0 atau di step 0 ini kan tadi diberitahu dalam soal ya bahwa pengguna OVO itu ada 55% dan sementara pengguna Dana itu ada 45%. Lalu di sini terdapat di tahun yang pertama itu tuh si pengguna OVO-nya itu menjadi 55,9%. Itu tuh naik dibanding ke tahun yang 0 itu, dan kalau yang Dana itu dia menurun, yang tadinya 45% jadi 44,1%. Lalu untuk di tahun kedua dia itu yang pengguna OVO dia naik lagi, yaitu jadi 56,42%, sementara yang Dana itu tetap turun yaitu 43,57%. Lalu untuk tahun yang ketiga di pengguna OVO itu dia itu jadi 56,72%, dan untuk yang pengguna Dana itu jadi 43,27%. Nah, di sini kita juga akan menginstal library untuk mengoperasikan si matriks dan juga akan mencari study type-nya, di mana ketika di running itu didapatkan hasil dari study type-nya itu bahwa OVO itu menghasilkan sekitar 57,14%, dan yang si Dana itu 42,85%. Dimana di sini itu menunjukkan bahwa si OVO itu dia bakal tetap stabil sekitar angka segini, si 57,14%, sementara si Dana itu bakal stabil di angka 42,85%. Jadi di situ bisa dilihat kayak meskipun terjadi perpindahan pengguna setiap tahunnya, di mana pada akhirnya itu penggunaan akan tetap mendekati angka yang ini. Dan di sini dilihat ya bahwa OVO itu merupakan e-wallet yang paling dominan dibanding si Dana ini jika dilihat untuk ketiga tahun ke depan. Oke, selanjutnya kita bakal menggunakan POM-QM untuk membandingkannya, di mana di sini tadi kan itu ada analisis Markov ya. Pertama kita pilih yang analisis Markov ini. Lalu di sini untuk number of transitionnya itu kita pilih 3. Kenapa? Karena kita mau meramal 3 tahun ke depan. Nah, di sini kita pilih OVO dan juga Dana. Nah, untuk inisial ini tuh step yang ke-0. Step yang ke-0 itu tadi kan untuk OVO 55% dan juga untuk Dana itu adalah 45%. Lalu di sini itu ada matriks perpindahannya. Itu ada 82, 18, 24% dan juga 76%. Nah, artinya kalau udah kita bisa langsung aja running. Nah, di sini didapatkan nilainya, di mana untuk yang si baris OVO ini
di baris ini dia itu menghasilkan nilai sekitar 0,655. Nah, itu tuh berarti bahwa sekitar 65,5% itu dia tetap menggunakan OVO, sementara yang ini 0,345 itu dia berpindah ke Dana. Sementara kalau yang ini itu berarti sekitar 45,99% gitu pindah ke OVO, penggunaan dia pindah ke OVO. Dan kalau misal yang 54,1 ini dia dari Dana dan tetap ke Dana. Nah, di sini juga didapat bahwa si ending probability-nya itu kalau yang OVO itu sekitar 0,5672 atau sekitar 56,72%, sementara untuk yang Dana itu adalah 0,43,28 atau 43,28%. Sementara untuk steady state probability-nya itu yang Dana itu didapatkan nilai sekitar 57,14 dan untuk yang OVO itu 57,14, sementara untuk Dana itu adalah 42,86. Jadi di sini bisa diperkirakan bahwa dalam jangka panjang itu dapat dikirakan sekitar 57,14 itu pengguna akan memakai OVO, dan juga 42,86 itu dia akan memakai Dana. Dari selanjutnya untuk soal yang kedua, di mana dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif dan Bancroft dan Nusantara merupakan dua perusahaan pengelola kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Dua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis (RO) untuk meningkatkan konsistensi kualitas, sistem monitoring IoT (SM) untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing atau HP untuk mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan hasil keuntungan dalam juta rupiah tergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian tentukan nilai strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimum, minimax, atau keseimbangan X. Jadi di sini terdapat tabelnya yang berisikan informasi-informasi dari si masing-masing strategi atau alternatif tersebut. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan RStudio. Nah, di sini terdapat sintaksnya. Pertama kita harus menginstal dulu package-nya dan juga membuka library-nya. Lalu di sini kita akan membuat matriks si payoff-nya ini, di mana di sini terdapat ada 78, 92, 57. Nah, itu tuh misal jika pemain itu memilih strategi yang pertama, jadi si tabel payoff ini tuh untuk menunjukkan keuntungan si pemain A terhadap si pemain B. Jadi kalau misal baris itu menunjukkan strategi dari si pemain A, sementara kolom itu dia menunjukkan strategi dari si pemain B. Nah, jadi di sini tuh hasilnya kalau misal pemain A itu dia memilih strategi yang pertama dan pemain B memilih strategi yang pertama, maka payoff-nya itu adalah 78. Terus kalau misalnya pemain A itu dia memilih strategi pertama dan pemain B memilih strategi yang kedua, maka si payoff-nya itu adalah 92 di sini. Lalu di sini kita menentukan strategi dari si pemain A. Nah, untuk strategi dari si pemain A itu ada maksimin, di mana di sini di sini ada apply, di mana apply itu untuk melakukan operasi si matriksnya ini, dan angka 1 ini dia berarti perhitungan itu dilakukan per baris, dan fungsi minimal ini untuk mencari yang paling kecil dari setiap barisnya. Lalu di sini terdapat hasilnya, di mana maksimumnya itu didapatkan hasil 57, dan di sini terdapat raw min-nya sendiri, di mana untuk yang baris 1 itu adalah 57, untuk ke baris kedua itu 14, dan untuk baris yang ketiga itu adalah 32. Jadi ada 57, 14, dan juga 32. Jadi nilai tersebut itu menunjukkan keuntungan minimum yang mungkin diterima dari si pemainnya pada setiap strateginya. Lalu selanjutnya kita bakal melihat strategi dari si pemain B-nya, yaitu minimax di sini. Nah, di mana untuk strategi pemain B-nya ini dia
Untuk yang baris 1 didapatkan hasil 78, baris 2 92, dan baris 3 itu adalah 57. Maka didapatkan hasil itu 78, 92 juga 57. Jadi di sini menunjukkan bahwa menunjukkan kerugian yang terbesar yang mungkin diterima oleh pemain B itu pada setiap strateginya. Di sini nilai minimaksnya didapat 57. Selanjutnya kita akan mencari saddle point-nya, di mana untuk saddle point-nya ini untuk sintaksnya ini dia menunjukkan apakah nilai si maksimum ini sama dengan nilai minimaksnya. Kalau misalnya dia itu sama, maka terdapat saddle point. Kalau enggak, dia enggak ada terdapat saddle point. Dan ternyata di dalam soal ini nilai antara si maksimin dan juga minimaksnya itu sama-sama 57, dimana artinya dia itu terdapat saddle point dan dia itu nilai saddle point-nya adalah 57. Nah, maka di sini bisa dilihat bahwa untuk pemain A itu dia memiliki strategi yang optimal dengan keuntungan minimum yaitu sebesar 57, dan juga untuk pemain B itu dia memiliki strategi optimal dengan kerugiannya itu adalah 57. Dan nilai permainan atau game theory-nya juga 57. Nah, karena dia nilai minimax dan juga si maksiminnya itu sama, yaitu 57, maka untuk persoalan ini dia terdapat nilai saddle point sebesar 57. Lanjutnya kita bakal ke POM QM. Nah, untuk di POM QM ini, nah karena tadi kita menggunakan cara yang game theory, jadi di sini kita pilih yang bagian game teori. Selanjutnya di sini kita tuliskan, tadi kan ada di dalam soal itu dia itu punya 3 alternatif, ada DRO, SM, dan juga HP. Jadi di sini kita masukkan di dalam barisan juga kolomnya. Lalu di sini cara baca tabelnya itu kalau misal baris RO dan juga kolom RO itu bernilai 78. Terus baris RO kolomnya SM itu 9 itu tuh sama kayak yang di soal yang di tabel itu, kita masukin aja. Lanjutnya kita coba untuk solve di sini. Nah, di sini terdapat bagian yang row mix ini. Nah, row mix ini tuh artinya itu menunjukkan strategi yang sebaiknya dipilih oleh pemain baris. Nah, di sini untuk RO sendiri itu sebaiknya memilih row 1, dan untuk SM dan HP itu enggak memilih sama sekali. Artinya strategi terbaik untuk pemain baris itu adalah memilih yang RO ini. Nah, lalu untuk yang kolom mixing ini dia itu menunjukkan strategi terbaik untuk pemain kolom. Nah, jadi di sini dilihat bahwa yang paling terbaik itu adalah HP, sementara untuk yang RO sama SM itu 0 nilainya. Jadi artinya pemain kolom ini sebaiknya memilih strategi yang HP ini. Lalu sini ada value of game-nya, di mana nilainya adalah 78, di mana jika kedua pihak itu menggunakan strategi terbaiknya, maka hasil permainan itu diperoleh nilai barisnya sebesar 58, dan nilai tersebut merupakan nilai optimal dari permainan ini. Dimana hasilnya itu sama seperti yang ada di RStudio juga, yaitu 57. Mungkin cukup sekian penjelasan persoalan tugas mingguan sesi 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.